Assalamualaikum dan halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kelompok kami kali ini. Semoga gak hanya buat lihat-lihat saja, tetapi juga bisa dimaknai sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang persebaran webel. Disclaimer ya, video ini jangan dijadikan sebagai pengantar tidur, tapi sebagai tambahan ilmu buat kita semua. Yuk kita mulai. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa ke Indomaret beli susu Ultra. Assalamualaikum saya ucapkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelumnya teman-teman pernah penasaran nggak sih, kenapa kalau kita menggunakan dan membeli alat elektronik itu mereka tuh baru pada rusak setelah masa garansinya lewat. Jadi sebelum masa garansi lewat, alatnya masih baik-baik aja, tapi setelah garansi lewat mulai muncul tanda-tanda kerusakan. Atau mungkin kita pernah menggunakan bola lampu dan kita bingung kenapa bola lampu yang ini cepat rusak, kenapa bola lampu yang itu rusaknya lama. Nah, jawabannya itu terletak pada sistem distribusi kegagalan dari produk tersebut yang pada konteks ini dinamakan proses distribusi Weibull. Yang sebenarnya proses distribusi Weibull ini digunakan untuk memperkirakan kapan sebuah perangkat akan menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau penurunan performa. Sehingga sistem distribusi Weibull ini akan sering digunakan oleh perusahaan pembuat produk agar bisa menentukan kapan mereka harus membuat alat baru atau merilis produk mereka yang baru. Nah, persebaran Weibull ini akan kelompok kami bahas lebih dalam video presentasi kali ini. Kemudian, kita memasuki definisi dari distribusi Weibull. Sebenarnya apa itu distribusi Weibull? Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas berkelanjutan yang sering digunakan dalam analisis data terkait waktu kehidupan suatu produk atau sistem. Distribusi ini memudahkan kita untuk memodelkan kapan suatu produk mungkin mengalami kegagalan dan juga mengevaluasi keandalannya. Melalui distribusi Weibull, kita bisa melihat pola kegagalan yang mungkin terjadi, yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti teknik, manufaktur, dan pemeliharaan. Distribusi ini ditemukan sebagai solusi untuk membuat model matematika yang akurat dalam menggambarkan perilaku kegagalan, baik pada sistem yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Jadi, distribusi Weibull membantu kita dalam memahami seberapa lama sebuah produk atau sistem dapat bertahan dan kapan perawatan atau penggantian mungkin dibutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan pengaplikasian daripada distribusi Weibull. Mengapa kita menggunakan distribusi Weibull? Distribusi Weibull cocok untuk flow data kegagalan yang tidak konstan seiring waktu. Jadi dia tuh berubah-berubah dan parameternya itu punya interpretasi fisik yang jelas. Proses distribusinya yang fleksibel dan sering digunakan untuk mempresentasikan data uji hidup. Pengaplikasian Weibull. Di sini beberapa di antaranya itu bisa buat analisa umur komponen, terus prediksi waktu hidup suatu benda atau produk, studi ketahanan material, dan analisis risiko. Pengaplikasian Weibull ini cocok untuk analisis berbagai fenomena di dunia nyata yang berkaitan dengan waktunya terjadi suatu peristiwa, kegagalan, kerusakan atau errornya suatu komponen, kematian, dan waktu tunggu yang tentu pergerakan waktunya itu tidak konstan dan berubah-ubah seiring waktu. Berikut kelebihan daripada Weibull yaitu 3. Fleksibilitas, dapat memodelkan berbagai jenis data kegagalan. Yang kedua, kemudahan interpretasi, yang artinya memiliki parameter yang jelas. Ketiga, aplikasinya luas, dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kita lihat tadi. Ketahanan material, prediksi waktu hidup suatu produk atau benda, contohnya lampu kapan dia mati, dan analisis umur komponen seperti barang elektronik yang kita gunakan. Kemudian, terdapat dua parameter penting dalam distribusi Weibull, yaitu parameter skala yang dilambangkan sebagai alfa dan parameter bentuk yang disimbolkan sebagai beta. Yang pertama, parameter skala menentukan skala atau tingkat kecepatan perubahan data. Artinya, semakin besar nilai alfa, semakin besar rentang waktu sebelum kegagalan mulai terjadi. Parameter ini mengatur seberapa cepat atau lambat data mengalami perubahan dalam distribusi Weibull. Kemudian, terdapat parameter bentuk yang dilambangkan dengan beta. Parameter ini berfungsi untuk menentukan bentuk distribusi serta perilaku kegagalan data. Terdapat 3 situasi yang dijelaskan di sini, yaitu yang pertama, beta
kurang dari 1, ya ini mengartikan tingkat kegagalan akan menurun seiring waktu. Ini berarti produk atau sistem lebih sering gagal pada awal masa pakainya, lalu kegagalannya menurun. Kemudian, beta sama dengan 1, distribusi akan menjadi eksponensial dengan tingkat kegagalan yang konstan sepanjang waktu. Ini sering digunakan untuk model kegagalan acak tanpa tren, peningkatan, atau penurunan. Yang terakhir, beta lebih besar dari 1, tingkat kegagalan akan meningkat seiring waktu. Artinya, kegagalan menjadi lebih sering terjadi seiring berjalannya waktu, menggambarkan pola kegagalan akibat keausan atau penuaan. Parameter skala dan bentuk ini sangat penting dalam analisis Weibull, karena membantu menggambarkan dan memprediksi kapan sebuah produk atau sistem mungkin mengalami kegagalan. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang laju kerusakan atau failure rate yang merupakan probabilitas di mana suatu alat itu akan mengalami kerusakan pada suatu interval waktu yang berikutnya akan diberikan dan diketahui juga kondisi awal interval itu baik. Nah, di sini di slide kita bisa lihat ada rumus lambda T yang dimana dia itu adalah beta dibagi theta dan dikalikan dengan T dibagi theta yang dipangkatkan dengan beta dikurang 1. Nah, parameter beta ini adalah merupakan parameter bentuk yang akan mempengaruhi pola kegagalannya. Kemudian ada theta yang merupakan parameter skala yang menentukan skala dari waktu distribusinya. Nah, bentuk visualisasi dari failure rate ini juga bermacam-macam. Bisa dia konstan, bisa menurun, bisa meningkat, tergantung pada parameter bentuk dan distribusi Weibull ini. Dengan memahami failure rate ini, kita diharapkan bisa mencegah dan melakukan pemeliharaan preventif yang lebih efektif untuk satu sistem ke depannya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang fungsi kepadatan probabilitas yang dinamakan fungsi umum dari Weibull itu. Dan di antara fungsi atas bawah ini emang terlihat agak berbeda, tapi sebenarnya mereka berdua itu adalah fungsi yang sama dan akan menghasilkan hasil yang sama pula jika diterapkan pada penghitungan yang sama. Perbedaan dari keduanya hanya terdapat pada cara penulisannya. Dan rumus yang pertama nih misalnya yang atas itu lebih eksplisit dalam menunjukkan parameter A sebagai skala, parameter B sebagai bentuk, dan setiap komponen dalam rumus ini memiliki aksi yang jelas. Misalnya, ada bagian beta dibagi alfa, ini merupakan faktor normalisasinya. Kemudian ada bagian S dibagi alfa yang dipangkatkan dengan B min 1. Ini merupakan bagian yang akan menentukan bentuk dari kurvanya. Kemudian ada eksponen dari min X per alfa dipangkat B. Ini merupakan bagian eksponensial yang akan menentukan penurunan dari kurvanya itu kapan. Nah, jadi secara umum jika dibandingkan rumus yang atas yang pertama dengan rumus yang kedua, itu hanyalah rumus pertama itu akan lebih cocok jika kita ingin memahami secara detail kontribusi dari setiap parameter terhadap bentuk kurvanya. Kemudian untuk rumus kedua, itu akan lebih cocok digunakan jika kita ingin melakukan perhitungan dengan cepat dan efisien. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama adalah sumur hidup X diukur dalam jam dari pegas yang dioperasikan terus-menerus memiliki fungsi distributif kumulatif fx sama dengan 0 ketika x lebih kecil sama dengan 0 dan 1 dikurangi eksponensial pangkat minus alpha x pangkat beta ketika x lebih besar daripada 0, di mana alpha 0,01 dan beta sama dengan 2. Yang ditanya, berapa probabilitas bahwa pegas baru bertahan 30 jam dan berapa probabilitas bahwa pegas setelah beroperasi tanpa kegagalan selama 50 jam bertahan 30 jam tambahan. Langsung saja kita ke solusinya. Rumus yang akan digunakan itu probabilitas bersyarat. Di sini kita mau, artinya untuk yang A kita mau mencari peluang ketika X-nya sudah lebih dari 30 jam. Nah, kita bisa mendapatkan X lebih dari 30 jam dengan cara mendapatkan peluang ketika X kurang lebih kecil sama dengan K dan jumlah probabilitas dari suatu peristiwa dan komplement itu adalah 1. Maka nanti untuk peluang X lebih besar dari 30 sama dengan 1 dikurangi F30. Untuk F30-nya tinggal dimasukkan saja ke fungsi distribusi kumulatifnya. Nanti akan dapatkan 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,009. Maka untuk peluang S lebih besar di atas 30 itu sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,0009. Maka hasilnya nanti adalah eksponensial pangkat minus 0,09 dan hasilnya 0,991 atau sama dengan 99,91%. Kemudian untuk soal B ditanya, berapa sih probabilitas bahwa pegas yang udah bertahan 50 jam bisa bertahan lebih 30 jam tambahan atau sampai hingga 80 jam. Berarti ini kan kasus probabilitas bersyarat, di mana harus terjadi terlebih dahulu pegasnya bisa bertahan 50 jam, baru bisa terjadi lagi hingga 80 jam. Bisa kita cari dengan cara peluang
X lebih dari 80 jam dibagi peluang X lebih dari 50 jam. Nah, sama halnya dengan solusi untuk yang A, itu kita cari dulu untuk peluang X lebih besar 80 dan X lebih besar dari 50-nya dengan cara D1 dikurangi fungsi distribusi kumulatifnya. Fungsi distribusi kumulatifnya tinggal dimasukkan saja untuk F50, nanti akan dapatkan hasil 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,025 dan untuk F50 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,064. Kemudian tinggal dimasukkan untuk peluang X lebih besar 80 yaitu 1 dikurangi 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,064 dan untuk peluang X lebih besar di atas 50 itu 1 dikurangi 1 dikurangi eksponensial pangkat minus 0,025 sama dengan hasilnya adalah 0,9961 atau 99,61%. Artinya probabilitas pegas yang sudah bertahan 50 jam bisa bertahan 30 jam tambahan itu adalah 99,61%. Lanjut untuk soal kedua. Waktu failure atau kegagalan atau down dari sebuah komponen mekanik adalah variabel acak seperti yang ditunjukkan oleh grafik, PDF, atau probability density function di bawah. Kita memiliki 5 buah komponen mekanik yang identik seperti itu. 5 buah komponen mekanik tersebut yang dioperasikan bersama-sama. Waktu T1 dalam satuan bulan adalah waktu di mana satu komponen dari kelima buah komponen mekanik tersebut pertama kali down. T2 di mana terjadi down kedua, T3 di mana terjadi down ketiga, dan T4 terjadi down keempat, dan T5 di mana 5 buah komponen mekanik tersebut telah down. Kita asumsikan bahwa operasi 5 komponen mekanik tersebut independen satu sama lain secara statistik. Tentukan peluang bahwa T5 adalah lebih dari 1,5 bulan. Artinya di sini kita mau mencari berapa peluangnya ketika 5 buah komponen mekanik tersebut down itu lebih dari 1,5 bulan waktunya. Dari grafik kita bisa dapat persamaannya ketika yaitu 0 ketika T-nya lebih kecil daripada 0, kemudian 0,4 ketika T-nya lebih besar sama dengan 0, dan T-nya lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2. Kemudian 0,4 dikalikan 3 kurang T ketika T-nya lebih besar sama dengan 2 dan T-nya lebih kecil sama dengan 3. Misal TAB, TA, TB, TC, TD, dan TE menyatakan waktu dari 5 komponen mekanik down atau failure, di mana E, B, C, D, E adalah komponen mekanik A, B, C, dan E. Di sini kan kita tidak tahu yang mana yang bakal fail duluan. Apakah komponen A, komponen E, komponen B, C, atau D, kita tidak tahu. Makanya di sini kita misalkan saja T1, T2, T3, T4 itu sampai T5 itu menyatakan waktu dari 5 komponen mekanik yang failure secara berurutan. Artinya T1 adalah waktu di mana komponen mekanik pertama down dan seterusnya. Perhatikan bahwa T1 lebih kecil sama dengan T2 dan lebih kecil sama dengan T3, lebih kecil sama dengan T4 dan lebih kecil sama dengan T5. Sehingga T5 kurang dari atau sama dengan 1 bulan itu jika T1 lebih kecil 1,5 bulan, T2 nya lebih kecil 1,1 bulan, T3 nya lebih kecil 1,5 bulan, T4 lebih kecil 1,5 bulan, dan T5 nya lebih kecil 1,5 bulan. Sehingga kita bisa mencari peluang untuk T5 lebih kecil 1,5 bulan itu dengan cara peluang TA lebih kecil 1,5 bulan dikalikan peluang TB lebih kecil 1,5 bulan, dan peluang TC lebih kecil 1,5 bulan, peluang TD lebih kecil 1,5 bulan, dan dikalikan peluang TE lebih kecil 1,5 bulan. Nah, tadi di soal disebutkan bahwa masing-masing komponen itu independen. Artinya untuk masing-masing komponen punya peluangnya masing-masing yang tidak saling mempengaruhi. Peluang masing-masing komponen itu bisa kita cari dari luas daerah. Itu integral 0 sampai 1,5, 0,4 dt nanti hasilnya adalah 0,6. Oleh karena itu nanti didapatkan untuk peluang T5 lebih di bawah lebih kecil sama dengan 1,5 bulan adalah 0,6 dipangkatkan 5 karena ada 5 komponennya, hasilnya adalah 0,07776. Tapi yang ditanya di soal adalah berapa peluangnya T5 bisa lebih dari 1,5 bulan. Tinggal kita berarti artinya kita harus komplement. Berarti peluang T5 lebih besar sama dengan 1,5 bulan itu adalah 1 dikurangi peluang ketika T5 nya lebih kecil 1,5 bulan, itu 0,07776 atau sama dengan 0,92224 atau 92,22% peluangnya. Demikian penjelasan kami tentang distribusi Weibull. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana distribusi ini bisa digunakan untuk menganalisis data, memprediksi kegagalan, dan meningkatkan keandalan produk. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga tidak ada yang ketiduran, dan semoga ilmu ini bisa diterapkan di bidang kita sebagai teknik tenaga listrik. Terima kasih lagi, dan sampai jumpa, dan semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.